Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Gimana Pak. kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Clement sudah sarapan? Belum sarapan, Pak. Kenapa nggak sarapan? Sarapan dulu ya sebelum masuk. Jadi Iya, biar Pak. kondisi kalian fit seperti itu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Clement. Semoga kita ketika sudah berdoa, kita diberikan keselamatan dan dipermudah dan diberikan kelancaran dalam belajar seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Yang pertama, Muhammad Amran hadir. Hadir, Pak. Rica hadir. Hadir, Pak. Hadir. Muslim hadir. Oke, Muslim hadir. Baik, berarti hadir semua ya. Si kalian apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Itu Royanti, tolong Royanti, sampah di bawah mejanya itu tolong dibersihin Royanti. Itu masih ada tuh. Saya bukan yang makan. Nggak apa-apa, ya dibersihin aja ya. Biar kelas kita itu bersih. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ada sedikit permainan nih untuk memberikan semangat biar kalian pada hari ini fokus. Permainannya simpel saja. Ketika Bapak bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ketika Bapak bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika Bapak bilang selamat sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Ketika Bapak bilang selamat malam, tak usah tepuk tangan. Bapak mau lihat nih gimana kondisi kalian itu fokus atau tidak. Oke? Silakan mic-nya dibuka semua biar Bapak bisa mendengar. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, luar biasa. Berarti kalian semua sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa anak-anak Bapak ini. Oke, jadi hari ini kita akan masuk materi pembelajaran. Apakah sudah tampil PowerPoint-nya, Nak? Sudah. Udah, Udah, Pak. Pak. Alhamdulillah kalau sudah tampil. Jadi yang pertama Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi pada hari ini, yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Oke, kemudian ada indikator dan tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, kemudian menjelaskan latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia, kemudian menjelaskan macam-macam organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia, kemudian menganalisis dampak-dampak pendudukan Jepang yang ada di Indonesia, kemudian menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Oke, jadi sebelumnya Bapak mau tanya, kira-kira kalian ingat tidak materi-materi yang materi di minggu sebelumnya? Kira-kira kita belajar apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Sumpah Pemuda, Pak ya? Sumpah Pemuda. Rafiki. Ya, kemarin kita membahas tentang Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Kira-kira nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari Sumpah Pemuda di masa kini? Ayo, siapa? Selain Rizky Arafiki, kira-kira nilai. Oke, siapa? Langsung sebut nama. Ya, silakan. Nilai keaktifan berorganisasi, Pak. Dari organisasi Sumpah Pemuda kita bisa belajar untuk berorganisasi seperti di OSIS sekarang, Pak. Oke, bagus Mary. Jadi itu adalah salah satu nilai-nilai atau makna yang dapat kita ambil dari penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Salah satu contohnya adalah mengikuti berbagai macam organisasi. Sekarang Bapak menampilkan nih, ada gambar. Silakan amati, kemudian nanti Bapak akan memberikan pertanyaan sama kalian.
Oke. Setelah kalian mengamati gambar yang sudah Bapak tampilkan, sekarang Bapak ingin memberikan pertanyaan nih. Siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan, kemudian sebutkan nama. Oke, pertanyaan pertama, apa saja yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Bendera Jepang, Saya, Pak. Pak. Bendera Oke, Jepang. siapa? Oke, Tentara Muslim. Jepang, Pak. Oke, ada bendera Jepang. Ada bendera Jepang, Pak. Ya, ada bendera mobil. Jepang. Ada Saya, Pak. mobil. Apa, Saya, Amran? Pak. Anak-anak yang banyak, Pak. Anak-anak yang banyak. Bagus. Apa lagi? Ada senjata, Pak. Ada senjata. Bagus. Apa lagi Itu kira-kira? kayaknya pawai, Pak. Kayaknya itu pawai, Pak ya. Ya, kayak pawai. Oke, bagus. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kira dari gambar tersebut, apa kegiatan yang sedang dilakukan? Silakan kalian melakukan analisa. Apa kira-kira? Menyambut tamu, Pak. Menyambut tamu. Oke. Ya, Menyambut Muslim. kedatangan pejabat itu, Pak. Pawai, Pak Menyambut Jokowi kedatangan- kayaknya bukan ya, Pak? Oke, satu-satu Pawai, tunjuk pawai. tangannya, anak-anak. Pak. Pawai. Oke, pawai Yuliana, bagus. Jadi kelihatannya seperti menyambut rombongan kan? Yang terakhir, mengapa pada saat itu masyarakat pribumi kok mereka menyambut dengan gembira, dengan bahagia kedatangan Jepang? Padahal kita tahu nih Jepang itu adalah penjajah. Oke, silakan siapa? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Oke, Yuliana. Oke, silakan Yuliana. Karena orang Indonesia menganggap bahwa bangsa Jepang itu saudara tertua mereka, Pak. Oke, pintar Yuliana. Yang lain ada? Saya Pak, Oke, Dimas. Silakan Dimas. karena ada ramalan dalam Jayabaya kalau tidak salah itu mengatakan bahwa ayam jantan berwarna kuning akan mengalahkan kebobole, yang artinya bahwa akan ada bangsa dari daerah timur yang akan mengalahkan bangsa barat atau Belanda, yang dimana dia berkuasa hanya seumur jagung atau sebentar saja, seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Dimas. Begitu semangat, begitu bahagia karena pada saat itu mereka memperkirakan nih bahwasanya dengan kedatangan Jepang ke Indonesia pada saat itu mampu mengusir ya tentara-tentara sekutu. Salah satunya pada saat itu adalah Belanda yang lagi menjajah bangsa Indonesia. Jadi mereka beranggapan bahwasanya kita sesama bangsa Asia itu perlu saling membantu untuk mengusir kolonialisme atau bangsa barat dari luar seperti itu. Jadi kita beranggapan Jepang ini adalah kakak tua kita seperti itu yang seperti disampaikan Yuliana tadi. Makanya kita masyarakat Indonesia sangat bahagia. Oke, kita lanjut. Peta proses masuknya Jepang ke Indonesia pada awal ya penjajahan yang ada di Indonesia. Jadi diawali ini ada peta ya, ini ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi. Jadi pertama kali itu diawali dengan menduduki Tarakan, yaitu yang ada di Kalimantan di sini ya. Itulah pertama kali Jepang menduduki bangsa Indonesia pada tanggal 10 Januari 1942. Kemudian 11 Januari Jepang sudah berkuasa. Kemudian dilanjutkan bulan Februarinya ya, ada beberapa tempat seperti Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang sampai ke Bali. Kemudian pasukan Jepang juga melakukan serangan ya dengan mendarat di daerah Banten yang ada di Jawa. Kemudian Indramayu, kemudian ada Kerangan ya. Selanjutnya Jepang menyerang Belanda di Batavia. Kira-kira kalian tahu nggak Batavia itu di mana? Saya, Pak. Jakarta. Oke, bagus. Batavia itu adalah penyebutan Jakarta ya sekarang. Jadi Jakarta itu ada beberapa kali berganti nama seperti itu. Ada Batavia, Jayakarta, kemudian Jakarta. Jepang menyerang itu pada tanggal 5 Maret 1942, kemudian dilanjutkan di Bandung 8 Maret. Kemudian dengan waktu begitu singkat Jepang mampu menguasai bangsa Indonesia seperti itu ya. Karena kekuatan Jepang yang pada saat itu juga memang dinyatakan luar biasa seperti itu. Apalagi tentara militer lautnya atau angkatan lautnya yang dikenal dengan Kaigun seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian adalah latar belakang mengapa Jepang pada saat itu bisa menjajah Indonesia. Yang pertama adalah restorasi Meiji, yaitu program pembaruan pemerintahan Jepang. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasannya Jepang ini awalnya merupakan sebuah negara yang tertutup ya, negara yang tertutup, tidak menerima ya atau tidak mau orang-orang luar itu masuk ke negaranya.
ketika sudah dilakukan yang namanya revolusi, ya akhirnya Jepang itu membuka diri, ya, membuka diri dan menjadi salah satu negara yang pada saat itu ya menguasai bagian Asia, ya, ketika dia sudah melakukan penerapan restorasi Meiji itu, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua itu adalah semangat Hakuichi-u. Hakuichi-u ini adalah sebuah cita-cita Jepang atau keinginan Jepang pada saat itu untuk menguasai daerah Asia. Pada saat itu salah satunya adalah Indonesia. Maka itulah menjadi penyebab mengapa negara Indonesia itu bisa masuk kepada wilayah penjajahan Jepang, karena Indonesia masuk di bagian Asia pada saat itu. Walaupun pada saat itu banyak sekali penjajahan yang ada di Asia yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat seperti Belanda, seperti Inggris, ya. Akhirnya Jepang berusaha untuk mengusir para kolonialisme tersebut dan akan menggantikan posisi mereka untuk menjadi orang yang berkuasa atau negara yang berkuasa di wilayah Asia, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keinginan Jepang untuk menjadi negara industri. Karena kita ketahui nih, mengapa orang-orang Eropa datang ke Indonesia, karena juga salah satu faktornya mereka merupakan negara industri. Negara industri tentunya membutuhkan bahan baku seperti itu. Jepang juga seperti itu, karena dia menjadi salah satu negara industri, dia juga butuh bahan-bahan baku atau bahan-bahan mentah, maka dia mencari daerah jajahan untuk mencukupi ya bahan-bahan mentah tersebut. Kemudian sikap Jepang yang anti terhadap bangsa Barat. Bangsa Barat tadi siapa saja? Itulah tadi ada Belanda, ada Inggris, terutama Amerika. Lalu tujuannya apa? Ya, tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah pencarian bahan baku seperti ya minyak bumi untuk keperluan perang pada saat itu melawan sekutu. Kemudian yang kedua, menjadikan rakyat Indonesia sebagai sesuatu kekuatan untuk menghadapi musuh. Mereka beranggapan bahwasanya Indonesia ini banyak sekali sumber daya manusia selain sumber daya alam, ya. Karena Indonesia ini wilayahnya luas, banyak penduduk-penduduk yang pada saat itu berusia produktif. Itulah yang akan dimanfaatkan oleh mereka untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, membantu Jepang pada saat itu melawan sekutu dengan beberapa macam propaganda untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwasanya Jepang pada saat itu berpihak kepada mereka. Kemudian beberapa macam bentuk propaganda yang dilakukan oleh Nippon. Yang pertama tadi mengaku sebagai saudara tua, kemudian membebaskan tokoh yang ditahan Belanda. Kira-kira siapa saja nih tokoh-tokoh yang ditahan Belanda pada saat itu? Pada saat pendudukan Belanda, kira-kira siapa saja yang ditahan oleh Belanda? Soekarno, Pak, ya? Iya, Soekarno. Siapa lagi? Hatta bukan, Pak. Juga ya, Ya, Pak. Hatta ya banyak sekali pada saat itu tokoh-tokoh bangsa Indonesia ditahan oleh Belanda. Kemudian datang Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, tokoh-tokoh yang ditahan oleh Belanda itu dilepaskan oleh Jepang. Maka itulah menjadi daya tarik bangsa Indonesia pada saat itu menjadi daya tarik bangsa Indonesia untuk membantu Jepang, karena mereka beranggapan Jepang itu memberikan sesuatu harapan kepada bangsa Indonesia. Kemudian salah satunya juga memperbolehkan bendera merah putih bahasa Indonesia untuk dikumandangkan di di Indonesia pada saat itu. Ini ada beberapa macam bentuk propaganda, ada seperti pembentukan 3A, Putra, Jawa Hukukai. Inilah yang nanti akan kalian bahas pada saat materi kelompok. Kemudian ini adalah gerakan 3A. Semboyan 3A adalah Nippon Cahaya Asia, karena Jepang dikenal dengan negara matahari terbit. Kemudian pelindung, karena dia beranggapan dia adalah seorang kakak, ya. Jadi seorang kakak sudah sepantasnya melindungi adik-adiknya. Kemudian Nippon sebagai pemimpin Asia. Inilah yang diyakinkan pada saat itu untuk menarik simpati masyarakat. Ini ada beberapa macam bentuk organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia pada saat itu. Oke, kemudian Bapak akan membagi kelompok untuk kalian bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Kelompok pertama yaitu Amran. Ya, Nanya dulu Pak, boleh nggak Pak? Oke, silakan. Pak, tadi kita Jepang kan datang ke negara kita tahun 42 ya Pak. Ya. Kita kan masih dijajah Belanda. Kenapa Jepang begitu mudah mengalahkan Belanda, Pak? Sementara kita sudah sangat lama melawan Belanda nggak menang-menang. Kenapa, Pak?
Oke, baik. Terima kasih Obi pertanyaannya. Jadi yang salah satu penyebab yang menjadi latar belakang mengapa pada saat itu Jepang mudah sekali untuk menang melawan Belanda, ya. Yang pertama itu adalah karena tadi simpati masyarakat Indonesia pada saat itu untuk membantu Jepang, sehingga kekuatan Jepang pada saat itu luar biasa, karena selain tentara Jepang yang pada saat itu melawan sekutu, juga dibantu dengan kekuatan yang berasal dari Indonesia. Itu adalah salah satu penyebab mengapa pada saat itu Belanda mudah sekali untuk dikalahkan oleh Jepang. Seperti itu, Obi. Ya, terima kasih Pak jawabannya Pak. Yang lain kira-kira ada pertanyaan juga sebelum Bapak bagi kelompok? Tanya, Pak. Oke, nggak ada ya. Izin ke WC, Pak. Oke, silakan. Oke, jadi Bapak langsung lanjut pembagian kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Amran, Sulastri, Yuliana, Mary, Muslim, kemudian Richa. Kelompok 1 membahas materi organisasi semi militer ya. Kemudian kelompok 2, Rizky Arafiki, Ria, Royanti, Clemens, Maria. Oke, membahas materi tentang organisasi militer. Oke. Sudah tahu kan nama-nama kelompoknya? Oke, sekarang kalian silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Tolong jangan ribut ya. Bapak akan membagikan kalian LKPD. Jadi ini adalah petunjuk pengerjaan di LKPD untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setiap kelompok itu menyelesaikan masalah yang terdapat di LKPD. Jadi di LKPD kalian, silakan kalian lihat. Di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi seperti itu berdasarkan organisasi-organisasi yang sudah menjadi materi kalian seperti itu. Kemudian yang kedua, sumber materi dari bahan ajar ya yang sudah Bapak berikan seperti modul, kemudian buku yang ada di perpustakaan, silakan beberapa perwakilan silakan pinjam, kemudian silakan cari di internet. Jangan lupa ya sumbernya nanti kalian cantumkan di LKPD. Ada di LKPD tersebut ada kolomnya, kalian isi di situ sumber-sumber di mana kalian dapat. Kemudian waktu diskusi silakan ya selama 10 menit. Kemudian ketika selesai diskusi, kalian memaparkan hasil diskusi melalui presentasi kurang lebih 5-7 menit. Kemudian melakukan ya sesi diskusi Q&A dengan kelompok lain, nanti ada pertanyaan dan jawaban, kalian saling diskusi. Kemudian setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusinya. Oke, ini LKPD-nya. Masing kelompok kalian bahas, nanti akan Bapak panggil berdasarkan urutan kelompok. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak, mohon maaf, mohon izin ke kamar mandi ya, Pak. Ya, silakan. Tadi kelompok 1 bahas apa, Pak? Organisasi semi militer. Kelompok 2, organisasi militer yang ada pada saat pendudukan Jepang. Oke, nanti ketika kalian ingin bertanya, silakan saja sampaikan sama Bapak. Ya, nanti juga Bapak akan berkeliling ke kelompok kalian, melihat sejauh mana persiapan kalian dalam diskusi seperti itu. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 kira-kira ada masalah? Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Oke. Kemudian kelompok 2? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, baik. Boleh nanya, Pak? Oke, silakan. Rizky Arafiki dari kelompok 2 ya. Iya, Pak. Boleh langsung jiplang dari internet ya, Pak? Kalian jangan langsung jiplak-jiplak saja, kalian analisis dulu kira-kira itu relevan nggak seperti itu ya. Kemudian kalau bisa dengan menggunakan bahasa sendiri seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Bapak rasa sudah cukup waktunya. Sekarang kelompok 1 silakan kalian mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Oke.
Untuk kelompok 1, Bapak persilakan. Oke, kelompok 1. Baik, Pak. Ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 1. Saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelusuran kami mengenai organisasi semi militer bentukan Jepang. Jadi yang kami dapat, Pak, berdasarkan hasil pencaharian di buku, bahwa ternyata Jepang itu datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan, tetapi salah satu tujuan yang paling utamanya itu adalah untuk kepentingan perang. Makanya dia membentuk pasukan di Indonesia, tetapi ada juga yang bersifat semi militer. Nah, contohnya itu adalah Uji Inkai, salah satunya. Uji Inkai itu adalah barisan para wanita. Nah, dia sebagai semi militer. Selain Uji Inkai, ada juga yang namanya Seinendan. Seinendan ini adalah Korps Pemuda. Jadi anak-anak muda yang ada di Indonesia disatukan yang sebenarnya tujuannya ini untuk berjaga-jaga. Jadi bukan dikirim ke medan perang. Selain Uji Inkai dan Seinendan, ada juga Kebondan. Nah, Kebondan ini adalah organisasi semi militer yang didirikan oleh Jepang untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Jadi dia tugasnya untuk membantu tugas kepolisian, yaitu keamanan masyarakat. Seperti itu, Pak, dari kelompok 1. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak Rizky. Oke, bagus Muslim. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Oke. Nah, jadi setelah kalian melakukan diskusi, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah selesai. Kalian sudah melakukan beberapa diskusi, tanya jawab terkait materi organisasi-organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia, dari sudah yang kalian sampaikan, ada yang bersifat semi militer, ada yang bersifat militer, seperti itu. Jadi masing-masing dari organisasi tersebut memiliki tujuannya masing-masing. Yang jelas dibentuknya organisasi-organisasi tersebut yaitu untuk membantu kepentingan Jepang dalam melawan sekutu. Jadi seperti itu. Oke, jadi presentasi sudah kalian lakukan. Sekarang kira-kira Bapak mau bertanya sama kalian nih. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan, siapa? Sebelum Bapak tunjuk, siapa yang mau mengajukan diri untuk melakukan memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah kita pelajari? Silakan. Saya, Pak. Oke, Mary, silakan Mary. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Kemudian ketika Jepang datang, masyarakat Indonesia menyambut dengan baik kedatangan Jepang, padahal kita tahu Jepang adalah penjajah. Kemudian dampak dari penjajahan Jepang sendiri itu sangat merugikan masyarakat Indonesia, mulai dari pendidikan yang mengalami penurunan, kemudian ekonomi juga, kemudian rakyat Indonesia juga mengalami penindasan, dan beberapa penurunan pada bidang kehidupan lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, bagus Mary. Jawabannya cukup jelas dari apa materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian kira-kira yang lain ada lagi yang mau menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Mary terkait kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada nggak? Saya, Pak. Oke, Rizky Arafiki, silakan. Jadi dari proses pembelajaran hari ini, mulai dari kedatangan Jepang sampai terbentuknya organisasi-organisasi bentukan Jepang, saya bisa menarik kesimpulan, Pak, bahwa ternyata selain dari sisi penjajahan ataupun dari sisi negatif, ada hal-hal positif yang bisa kita petik dari kebijakan ataupun sifat pendudukan Jepang, ya Pak.
salah satunya di pembentukan organisasi militer dan organisasi semi militer. Mungkin awalnya tujuan organisasi itu dibentuk karena kepentingan Jepang, tapi positifnya kita bisa mengetahui, kita bisa belajar tentang taktik-taktik militer ya, terutama taktik perang. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat Pak untuk penduduk Indonesia pada saat itu, terutama sedang membangun perjuangan, sedang berjuang untuk merdeka. Itu Pak Kristi. Oke, bagus. Terima kasih Rizka Rafiki. Ya, jawabannya luar biasa. Jadi sudah mewakili dari beberapa pertanyaan terkait kesimpulan materi. Jadi itu adalah salah satu bentuk nilai moral yang kita dapatkan dari mempelajari materi pada hari ini. Salah satunya bahwasanya pentingnya kita membentuk sebuah organisasi untuk melakukan sebuah kerjasama dalam sebuah kepentingan seperti itu. Makanya pada zaman sekarang banyak sekali organisasi-organisasi kepemudaan berkembang. Ya, di dalam organisasi tersebut tentu memiliki yang namanya visi dan misi demi kemajuan dalam sebuah gerakan-gerakan yang pada dasarnya memiliki tujuan ketika dibentuknya organisasi tersebut. Baik, kemudian selanjutnya di jawaban kertas, langsung jawabannya saja ya, nanti kalian kumpulkan. Oke, nomor 1 waktunya sudah selesai. Sekarang lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 sudah. Oke, sudah ya. Kemudian lanjut nomor. Oke, sudah selesai. Jadi baik, untuk materi pada hari ini kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di mana pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi perlawanan terhadap pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian hari ini kita tutup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silakan siapa yang ingin memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Bapak bersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Muslim. Ketika kita sudah selesai berdoa, maka untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak tutup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada anak-anak semua. Tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Tetap dalam kondisi yang bahagia-bahagia selalu. Oke, seperti itu. Baik, Bapak akan tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar dulu ya anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.